Hello everyone, welcome back to this channel. Today I am going to make a quite short video about SNBT 2023, khususnya untuk tes literasi bahasa Inggris. Dan kali ini, karena video ini akan menjadi video yang cukup pendek, sehingga saya hanya akan fokus pada salah satu kemampuan yang akan diujikan di dalam tes ini. Dan kemampuan yang akan kita bahas kali ini adalah kemampuan mengenai paraphrase atau restate ideas. Jadi, pertanyaan semacam ini akan menguji pemahaman kalian akan suatu kalimat atau beberapa kalimat atau biasanya disebut sebagai ide-ide yang telah disajikan di teks. Dan kalian harus memahami isi dari ide tersebut sehingga kalian dapat mencoba menyusun ide tersebut dengan kalimat yang mungkin sedikit berbeda, namun dengan tujuan dan makna yang sama. And if you like the video, you can like this video so that more students can learn from it too. And of course, you can subscribe to the channel for more videos about tes SNBT di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Without waiting for too long, I'm going to show you one of the questions that includes this kind of question. Di sini kita memiliki satu pertanyaan yang berbunyi, which of the following best restates the ideas of paragraph 2? Jadi, kita akan fokus pada salah satu paragraf saja. Dan di sini kita tidak dapat menggunakan kemampuan scanning kita atau kemampuan kita untuk memilih kata kunci pada pertanyaan dan mencarinya di teks. Karena kata kunci yang kita dapatkan di pertanyaan ini adalah kata kunci hanya berupa, oh paragraf ini saja yang harus kita cari, ide atau informasinya. Sehingga kalian tidak ada pilihan lain selain untuk memahami satu paragraf yang ada atau yang diminta oleh pertanyaan tersebut. Biasanya untuk pertanyaan seperti ini, saya akan memulai. Biasanya jika saya memiliki pertanyaan seperti ini dalam suatu tes, saya akan melakukan skimming terlebih dahulu. Jadi saya sudah paham informasi apa yang akan dibahas di paragraf tertentu. Dan seperti yang telah kalian lihat di sini, saya telah melakukan skimming sebetulnya sebelum saya menjawab pertanyaan ini. Di sini di kalimat pertama kita memiliki in a new small study, researchers found that men who consumed flaxseed for 42 days experienced a significant decrease in inflammatory markers compared with men who did not consume flaxseed. Jadi, kalian harus memahami terlebih dahulu nih informasinya terkait tentang apa. Dan di sini seperti yang kalian lihat kita ngomongin tentang orang-orang yang mengkonsumsi flaxseed dalam atau selama 42 hari akan mengalami a significant decrease penurunan inflammatory markers. Dan di sini compare with men who did not consume bla bla bla. Jadi komparasinya seperti itu. Dan biasanya saya akan membaca kalimat setelahnya. Di sini kita memiliki another study, the author found that a ginger root extract appear to reduce markers of colon, bla bla bla. Dan selanjutnya, in addition, according to the result of the study, ada bahan atau ya mungkin bahan makanan lainnya atau yang dapat dikonsumsi, bahan-bahan yang dapat dikonsumsi yang akan menurunkan inflammatory markers tadi. Dan di sini disebutkan beberapa penyakit seperti rheumatoid arthritis, cardiovascular disease yang terkait dengan jantung, dan juga diabetes. Nah, di sini semuanya sudah ada. Kita sudah mencoba memahami semua informasi pada paragraf kedua. Dan kita bisa lihat untuk untuk jawaban B. Jawaban B adalah jawaban yang benar karena di sini disebutkan some studies showed that anti-inflammatory foods could lower inflammation. Jadi di sini ada makanan-makanan tertentu yang dapat menurunkan inflammation itu tadi. Sehingga pilihan B ini adalah pilihan yang paling tepat, yang paling benar untuk kalian pilih. Jadi, gimana caranya kalian untuk restate atau paraphrase ideas yang ada di paragraf kedua itu dalam satu kalimat itu seperti apa? Dan B adalah pilihan jawaban yang paling tepat. Untuk pilihan A, ini salah kenapa? Karena what is it?
Inflammation itu disebabkan oleh improper biological mechanism. Sebetulnya kita memiliki informasi ini di what is it? Di sini, di baris tertentu, namun mereka memiliki makna atau pengertian yang berbeda, sehingga kalimat ini tidak bisa kita jadikan sebagai paraphrase atau restating the ideas. Dan selanjutnya, untuk C, the studies conclude that consuming the extract shows to be more effective. Ini juga kita tidak memiliki informasi tentang apakah itu efektif atau tidak. Jika kalian telah membaca keseluruhan informasi pada paragraf 2, kedua kalian tidak akan memilih pilihan C. Dan D, and anti-inflammatory foods are factually spicy food, not mentioned juga, nggak disebutkan di sini. Meskipun ginger mungkin rasanya sedikit pedas, but jangan mengambil kesimpulan yang tidak ada di dalam teks. Jadi di sini disebutkan NM atau not mentioned. Dan inflammation results in arthritis and bla bla bla. Ini dapat kalian temukan di baris terakhir. Namun di sini salah karena informasi ini terlalu spesifik. Jadi hanya mengambil bagian tertentu dari paragraf tersebut. Padahal kita diminta untuk restate ideas yang ada di dalam paragraf kedua. Jadi tidak hanya satu ideas, tetapi banyak ideas. Dari seleksi yang telah kita lakukan, B adalah pilihan jawaban yang paling tepat. Oke, so let's move on to the next one. Dan di sini adalah cara bagaimana kita untuk mengerjakan paraphrase ini. Kalian bisa langsung saja pay attention to the particular ideas, sentences, atau paragraf di dalam teks. Dan selanjutnya kalian tidak punya pilihan lain selain try to understand the whole information. And then setelah itu kalian kembali ke option tadi dan mencari similar ideas in the options. Okay, so I think that's all for our quite short video today. And I'm thankful to you, to all of you who have subscribed to the channel. And I'm going to see you again in our next videos, in next occasions too. And I hope that you are well prepared for your test, for this task. And stay tuned for more videos in this channel. Thank you. See you.